Pada tanggal 5 Juni tahun 1967, Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, termasuk jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir, selama perang 6 hari, melawan koalisi tentara Arab. Sejarah negara Palestina menggambarkan pendirian dan evolusi negara Palestina di tepi barat dan jalur Gaza. Selama periode mandat, banyak rencana pembagian Palestina diusulkan tetapi tanpa persetujuan semua pihak. Pada tahun 1947, rencana pembagian untuk Palestina dipilih. Hal ini memicu Perang Palestina tahun 1947 sampai tahun 1949 dan menyebabkan, pada tahun 1948, pembentukan negara Israel di bagian dari mandat Palestina ketika mandat berakhir. Jalur Gaza berada di bawah pendudukan Mesir, dan tepi barat diperintah oleh Yordania, sebelum kedua wilayah itu diduduki oleh Israel dalam Perang 6 Hari 1967. Sejak saat itu muncul usulan untuk mendirikan negara Palestina. Pada tahun 1969, misalnya, Organisasi Pembebasan Palestina mengusulkan pembentukan negara binasional di seluruh bekas wilayah mandat Inggris. Usulan ini ditolak oleh Israel, karena akan sama dengan pembubaran negara Israel. Dasar dari proposal saat ini adalah untuk solusi dua negara di sebagian atau seluruh wilayah Palestina, jalur Gaza dan tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, yang telah diduduki oleh Israel sejak 1967. Pada pembubaran Kesultanan Utsmaniyah setelah Perang Dunia Pertama, negara-negara Eropa yang menang membagi banyak wilayah komponennya menjadi negara-negara yang baru dibentuk di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dengan pihak berkepentingan lainnya. Di Timur Tengah, Suriah, termasuk wilayah Lebanon bermayoritas Kristen sebagai wilayah otonom Utsmaniyah dan daerah sekitarnya yang menjadi Republik Lebanon, berada di bawah kendali Prancis, sementara Mesopotamia dan Palestina diberikan kepada Inggris. Sebagian besar dari negara-negara ini mencapai kemerdekaan selama 3 dekade berikutnya tanpa kesulitan besar, meskipun di beberapa rezim, warisan kolonial berlanjut melalui pemberian hak eksklusif untuk memasarkan, memproduksi minyak dan mempertahankan pasukan untuk mempertahankannya. Palestina tetap bermasalah. Nasionalisme Arab meningkat setelah Perang Dunia Kedua, mungkin mengikuti contoh nasionalisme Eropa. Keyakinan Pan-Arabis menyerukan pembentukan satu negara sekuler untuk semua orang Arab. 3 proposal untuk administrasi Palestina setelah Perang Dunia Pertama. Administrasi internasional diusulkan pada tahun 1916 oleh Perjanjian Sykes-Picot. Proposal Organisasi Zionis 1919 di Konferensi Perdamaian Paris. Perbatasan akhir tahun-tahun 1923 sampai tahun 1948 mandat Palestina. Pada tahun 1917 pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, yang menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian di Palestina sebuah tanah air untuk orang-orang Yahudi. Deklarasi tersebut diterima dengan antusias oleh banyak orang Yahudi di seluruh dunia, tetapi ditentang oleh para pemimpin Palestina dan Arab, yang kemudian mengklaim bahwa tujuannya adalah pelanggaran janji yang dibuat kepada Syarif Mekah pada tahun 1915, sebagai imbalan atas bantuan Arab dalam memerangi Kesultanan Utsmaniyah selama Perang Dunia Pertama. Banyak proposal yang berbeda telah dibuat dan terus dibuat untuk menyelesaikan dilema tujuan yang bersaing, termasuk negara Arab dengan atau tanpa populasi Yahudi yang signifikan, negara Yahudi dengan atau tanpa populasi Arab yang signifikan, negara binasional tunggal, negara dengan atau tanpa beberapa derajat kantonisasi, 2 negara, 1 binasional dan 1 Arab dengan atau tanpa beberapa bentuk federasi, dan 2 negara, 1 Yahudi dan 1 Arab dengan atau tanpa beberapa bentuk federasi. Pada saat yang sama, banyak pemimpin Arab menyatakan bahwa Palestina harus bergabung dengan negara Arab yang lebih besar yang mencakup wilayah Levan. Harapan ini diungkapkan dalam perjanjian Faisal Weizmann, yang ditandatangani oleh calon penguasa Irak Faisal I dan pemimpin Zionis Chaim Weizmann.
Meskipun demikian, janji negara Pan-Arab termasuk Palestina pupus ketika Suriah, Lebanon, dan Yordania mendeklarasikan kemerdekaan dari penguasa Eropa mereka, sementara Palestina Barat bercokol dalam konflik Arab-Yahudi yang berkembang. Mengingat perkembangan ini, orang-orang Arab mulai menyerukan negara mereka sendiri di mandat Britania atas Palestina, dan mengakhiri dukungan Inggris terhadap penciptaan tanah air Yahudi, dan imigrasi Yahudi. Gerakan ini memperoleh tenaga melalui tahun 1920-an dan 1930-an ketika imigrasi Yahudi meningkat. Di bawah tekanan dari gerakan nasionalis yang muncul, Inggris memberlakukan Buku Putih, serangkaian undang-undang yang sangat membatasi imigrasi Yahudi dan penjualan tanah kepada orang Yahudi. Hukum yang disahkan pada tahun 1922, 1930, dan 1939, bervariasi dalam tingkat keparahannya, tetapi semua berusaha untuk menemukan keseimbangan antara simpati Inggris dengan orang-orang Yahudi dan Arab. Pada Perang Dunia Pertama, terekam korespondensi 10 surat selama tahun 1915 dan 1916 antara Syarif Hussein, Amir Makkah dan Komisaris Tinggi Inggris Sir Henry McMahon. Sebagai gantinya, McMahon, atas nama pemerintah Inggris menjanjikan Syarif Hussein sebuah negara Arab merdeka di wilayah Suriah Raya. Sebagai imbalannya, Syarif Hussein akan melancarkan pemberontakan Arab melawan Kesultanan Utsmaniyah. Walaupun ada beberapa pertanyaan terbuka mengenai asrama yang tepat pemberontakan Arab dimulai di Makkah pada tanggal 10 Juni tahun 1916. Pemberontakan itu dipimpin oleh salah satu putra Syarif Hussein, Emir Faisal, dan didampingi oleh T.E. Lawrence, lebih dikenal sebagai Lawrence of Arabia, yang dikirim sebagai agen untuk Inggris. Konflik tersebut terus berlangsung hingga hari ini, dan akibat pendudukan Israel atas Palestina, memuncak menjadi perlawanan militer terbesar di dekade ini, dari pihak otoritas Hamas Palestina, meletus pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, dengan melancarkan serangan dadakan, dengan sandi Badai Al-Aqsa.